Benar itu, masa satu orang bisa menguasai sampai 500.000 hektar kebun sawit, dia sendiri semua pegang, maka dibuatlah namanya Koperasi Merah Putih. Saat ini pemerintah ingin melakukan pembagian aset negara ke dalam redistribusi dan itu di bawah Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Ditingkatkan lagi Koperasi Merah Putih. Melalui pertemuan ini Bapak Wakil Gubernur, salam hormat saya kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, saya ingin mengajak, sudahlah kita nggak usah dimanjakan dengan APBD ataupun APBN. Udah nggak musim lagi, udah nggak saatnya lagi Pak. Kita harus meraih dana-dana seperti dana BPDPKS, dana DBH sawit, dana-dana CSR untuk membangun daerah. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASindo Kaltara menyelenggarakan konferensi penguatan kelembagaan dan kemitraan petani kelapa sawit di Hotel Lotus Panaya Tarakan. Acara ini dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, yang menekankan pentingnya kemitraan yang adil dan penguatan kelembagaan petani sebagai fondasi pembangunan ekonomi daerah berbasis sawit. Ya, dalam forum ini, saya mohon maaf supaya betul-betul dimanfaatkan Pak, untuk diskusi, mempelajari, cari solusi yang baik. Bagaimana tujuan kita, pemerintah punya prinsip ya untuk mencari investor-investor untuk bisa berinvestasi supaya bisa membantu membangun kita di Kaltara ini. Ya, tapi dalam satu sisi, kita tetap pemerintah wajib melindungi semua investasi atau investor yang masuk. Dan pemerintah juga punya kewajiban untuk menjaga keseimbangan supaya masyarakat kita juga diberi untung, ya kan? Masyarakat kita juga tidak boleh semena-menanya mempersulitkan investor yang datang maunya sendiri. Ini kita harapkan supaya kedua ini kemitraan ini bisa berjalan dengan baik, dengan saling memberi keuntungan. Kan itu harapan kita supaya tercipta peningkatan kesejahteraan yang ada di Kaltara ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan workshop penguatan kelembagaan dan kemitraan petani kelapa sawit Provinsi Kalimantan Utara secara resmi saya nyatakan dibuka. Kalimantan Utara mencatatkan pertumbuhan sektor sawit yang signifikan, namun tantangan kelembagaan, akses teknologi, dan posisi tawar petani masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Ketua Umum APKASindo, Dr. Gulat mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mandiri, berani memanfaatkan dana sawit untuk membangun pabrik minyak goreng, alat pertanian, dan pemberdayaan SDM, termasuk beasiswa untuk anak-anak petani. Pak, Kalimantan Barat, nggak ada yang percaya, saya terobos itu Universitas Nahdlatul Ulama. Saya kebetulan Wakil Ketua Umum Santri Tani NU. Saya terobos itu, nggak ada yang percaya. Masukkan proposal, kami dampingi tahun ini mereka dapat mitra beasiswa SDM sawit 2025. Kan bangga Pak, Kalbar dapat, masa Kaltara tidak, Hendrik? Betul kan? Bisa saja bermitra dengan CWE, bisa saja bermitra, yang pasti harus ada. Jadi dana itu untuk beasiswa. 1 bulan dikasih 2.300.000 Pak, uang saku. Dibiayai A sampai Z, berangkat dia dari Tarakan ke kampus Bapak di Bekasi. Argo udah berjalan, udah dibayar Pak, tiketnya berapa. Sampai di sana dikasih lagi uang saku dari uang BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan, bukan dari APBN. Saya ingin mengajak, sudahlah kita nggak usah dimanjakan dengan APBD ataupun APBN. Udah nggak musim lagi, udah nggak saatnya lagi Pak. Kita harus meraih dana-dana seperti dana BPDPKS, dana DBH sawit, dana-dana CSR untuk membangun daerah. Kalau kita masih manja, saya dengar kemarin dari Ibu Sri Mulyani bahwa tahun depan juga masih kencangkan ikat pinggang APBN Pak. Bahkan bakal kejadian lagi nih. Ya nggak bisa, masa kita harus juga menunggu APBN dengan 580.000 hektar di Provinsi Kalimantan Utara. Itu sudah menjadi daya tawar provinsi ini untuk memperbaiki banyak hal. Pohon sawit, kenapa nggak di Kaltara ini kita berpikir untuk membuat pabrik minyak goreng merah putih Provinsi Kalimantan Utara? Kenapa kita tidak berpikir membuat UMKM berbasis sawit di Kalimantan Utara dengan dana BPDPKS? Mungkin banyak bertanya, itu BPDPKS itu lontong, ketupat,
atau mie goreng. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit adalah badan yang di bawah Kementerian Keuangan. Uangnya itu Pak, siapa sini petani sawit? Coba mau izin angkat tangan, petani sawit. Yang petani sawit ada sini. Tadi banyak tadi. Nah oke, mungkin Bapak gak tahu dana yang dipungut oleh BPDPKS itu adalah dana yang berasal daripada keringat petani sawit. Itu Pak Wagub, itu bukan APBN, bolak-balik saya bilang. Tapi orang tidak ada yang ngerti, ambil itu hakmu kawan. Ayo, hari ini Pak Wagub, harga sawit kami berkurang Rp284 per kilogram. Kemarin Pak DPRD masih 250, tapi karena naik pungutan ekspor. Lantas hubungannya apa dengan kau gulat petani sawit? Apapun beban di hilir, yang menanggung itu TBS. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyatakan bahwa Kalimantan Utara harus menghentikan ketergantungan distribusi minyak goreng dari luar daerah. Kajian pendirian pabrik lokal telah rampung dan Koperasi Merah Putih resmi diluncurkan sebagai motor penggerak produksi dan distribusi berbasis potensi daerah sendiri. Ketergantungan dari distribusi dari luar gitu, dan kita juga tentunya bangga. Di samping untuk stabilitas harga, pasti akan menyerap tenaga kerja. Ya, tenaga kerja yang ada di sini, dan sekali lagi kita bangga, kita pasti akan punya produk minyak goreng Kalimantan Utara, dan tadi sudah di launching juga Koperasi Merah Putih Sawit, ya, dan kita berharap dengan adanya Inpres nomor 9 2025 ini terkait dengan pembentukan Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih bisa bersinergi dengan launching Koperasi Merah Putih tadi. Dukungan juga datang dari Politeknik Sawit Citra Widya Edukasi Bekasi. Mereka menekankan pentingnya menyiapkan SDM sawit unggul, generasi ketiga dari keluarga petani, yang tanggap teknologi dan siap menghadapi masa depan industri sawit berbasis hilirisasi dan ekspor langsung dari wilayah perbatasan seperti Kalimantan Utara. Pak Bulan menyebutkan generasi kedua. Siapa? Generasi ketiga yang akan meneruskan sawit tahun 2045, kemandirian pangan dan energi di 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu harus dirancang roadmap-nya betul-betul. Salah satunya adalah SDM. Di mana? Kampus, ada 41 kampus. Silahkan nanti ikut program ini. Oke. Nah tentunya apapun juga program studinya, tadi Ibu Dinas Perindak Provinsi sudah menyampaikan teknologinya sekarang luar biasa. Ya. Jadi tidak hanya dari hulu sampai ke hilir. Otomatisasi, mekanisasi, IoT, nah gitu-gitu sekarang anak milenial, anak sekarang itu seperti itu. Kampus sawit rasanya menurut saya akan siap untuk betul-betul mengembangkan SDM sawit yang sinergi, kolaboratif dan unggul, tanggap untuk sawit Indonesia ke depan. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, pemerintah, petani, koperasi, akademisi, dan industri, Kalimantan Utara mengambil langkah nyata menuju kemandirian dan keberlanjutan dalam industri sawit nasional. Tim Liputan, Ekuator TV.